Selamat hari Minggu adik-adik, kita berjumpa lagi di IMPA Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Ayo kakak-kakak. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan kemuliaan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Quincy. Adik-adik, mari kita berdoa. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dekati dah ibadah kami hari ini. Tama-tama Tuhan Yesus kami doa. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 11 yang akan dibacakan oleh adik Eli. Teman-teman, mari kita membacakan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Adik-adik, hari ini kita diingetin lagi nih untuk saling mengasihi satu sama lain. Apalagi adik-adik lagi pada di rumah kan? Nah, kalau di rumah tuh ada siapa aja ya? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik kan? Terus ada siapa lagi? Ada opa, ada oma. Berarti kita selalu mengasihi mereka adik-adik dengan cara apa tapi ya? Dengan cara berbagi ya. Kalau kakaknya mau pinjem mainannya adik-adik, gimana tuh? Boleh kan pasti? Boleh dong. Oh, pasti adik-adik bisa kan melakukan itu? Kak Pauline percaya sama adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberi bahasa dan benarkan firman-Mu. Tolong berkati kami. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 24. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat menguji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 24. Nah, sekarang kakak punya gambar. Adik-adik perhatikan gambar-gambarnya ya. Ya, adik-adik sudah lihat gambar-gambarnya? Iya, gambar apa aja tadi ada yang ditayangin? Ya, satu, ada anak yang berebut mainan. Dua, ada anak yang berebut permen. Nah, yang ketiga, ada anak yang berebut kue. Bukan gambar yang bagus ya menurut kakak. Tapi adik-adik bisa melihat itu semua sikap dari anak yang serakah. Adik-adik tahu nggak apa ya arti serakah itu? Ya, serakah itu tidak mau berbagi. Ya, kayak tadi punya permen nggak mau berbagi, punya kue nggak mau berbagi, punya mainan mau buat sendiri, nggak boleh buat orang lain. Apakah itu bagus? Menurut kakak nggak bagus, menurut adik-adik juga pasti ya, itu nggak bagus. Ya, serakah itu sikap yang nggak bagus. Nah, menyambung dari pembacaan kita tadi dari Korintus itu Rasul Paulus juga mengkritik jemaat di sana. Apa? Karena jemaat di sana mereka tidak suka berbagi. Nah, di sana di Korintus pada waktu itu adik-adik, jemaat itu mereka belum punya gedung gereja
sama kayak kita sekarang. Kita bisa datang bergereja di gedung gereja. Nah, tapi dulu mereka belum punya gedung gereja. Jadi di sana ada rumah-rumah yang gede yang punya orang kaya. Itu di sana datanglah semua orang yang mau memuji Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk melakukan perjamuan, makan bersama. Itu mau orang kaya, orang miskin, orang yang semuanya mereka berbaur di dalam rumah itu. Tetapi ada tapinya loh, ada yang gak bagusnya. Pada saat mereka perjamuan makan, itu orang kaya mereka berkumpul sendiri, mereka makan makanannya sendiri dan tidak mau berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Ya, kita bilang orang miskin, orang yang tidak punya. Nah, disitulah Rasul Paulus tidak menyetujui dengan sikap-sikap dari jemaat di Korintus itu. Ya. Nah, adik-adik, dengan sikap serakah itu kita akan bisa kehilangan teman. Hubungan yang baik dengan teman akan terputus. Iya, kita akan dijauhkan dari teman, dijauhi teman, kita akan bermain sendiri, kita makan sendiri. Apakah itu enak? Pasti gak enak ya. Sama seperti sekarang ini yang sedang ada wabah COVID-19. Adik-adik di rumah sendiri, bermain sendiri, makan sendiri, belajar sendiri hanya lewat online. Kakak harap adik-adik tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh jemaat yang di Korintus itu, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau berbagi. Ya, dengan teman kita harus berbagi, kita harus sayang sama teman supaya Tuhan sayang juga sama kita. Karena Tuhan Yesus itu sudah terlebih dahulu sayang kepada kita sampai Tuhan Yesus rela loh mati dan bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kakak pengen supaya kita semua mau berjanji akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak serakah, anak-anak yang mau berbagi, sama seperti gambar-gambar yang akan kakak tayangkan ini. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Adik-adik, bagaimana cerita yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Grace? Kakak harap adik-adik dapat mengerti dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Oh yes, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi nih dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik terkasih yang akan berdoa syafaat pada minggu ini adalah Joshua, Kristo, Theo, dan Geldin.
Adik-adik yang belum pernah harus siap-siap ya untuk dapat bagian di doa syafaat, nats pembimbing, dan lainnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa dan persiapkan sikap doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu memelihara, melindungi, serta memberikan kesehatan bagi opa, oma, papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Jaga kami Tuhan, agar dijauhkan dari sakit, penyakit, serta wabah corona yang sedang melanda dunia ini. Kami serahkan doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk pelajaran kami di sekolah. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang melakukan sekolah melalui online di rumah masing-masing, agar kami dapat mengerjakan semua tugas kami dengan baik, dan juga agar kami mengerti akan semua yang kami pelajari. Berkati juga kami yang ujian melalui online agar dapat mengerjakan ujian kami dengan baik. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa melindungi kami dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Kami berdoa buat para medis dan dokter yang sedang merawat para pasien corona. Kami semua hanya memohon perlindungan-Mu dari virus corona ini. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan penjagaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu dalam sepekan ini. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Efata. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami, terutama para pendeta Tuhan Yesus, penatua, diaken, PHMJ, kakak-kakak layan, dan karyawan kantor Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong berkati mereka semua Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati Pak Presiden dalam menangani virus corona ini Tuhan Yesus. Jajaran-jajarannya yang Kau tolong berkati Tuhan Yesus. TNI, Polri, dan aparat dalam mengamankan negara kami Tuhan Yesus. Berkati juga para medis Tuhan Yesus yang menangani orang-orang sakit Tuhan Yesus. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Berkati juga orang-orang yang sakit Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa pulih kembali Tuhan Yesus. Sembuhkan negara kami Tuhan Yesus. Berkati negara kami Tuhan Yesus, sehingga negara kami bisa aman dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya doa ini akan disempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
cerita dari Kak Grace, kita sebagai anak Tuhan harus tampil beda. Kita harus saling berbagi, kita harus mengasihi, kita harus menolong, dan juga kita harus berbagi kasih. Ingat ya adik-adik ya, kita harus tampil beda karena Tuhan Yesus sayang sama kita, dan kita juga harus membagikan sayangnya Tuhan Yesus kepada sesama kita. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik tolong perhatikan gambar A sampai dengan gambar I. Untuk gambar A, adik-adik lihat ada seorang anak yang memakai kemeja warna hijau. Dia makan kuenya sendirian. Dia ingin memakan habis kuenya. Dan dia tidak lihat kalau ada anak di belakangnya memakai kemeja merah sudah mengantre ingin mengambil makanan tersebut. Nah, adik-adik, apakah perbuatan anak yang berbaju hijau ini baik? Adik-adik lihat di aktivitasnya. Untuk gambar A, lihat di kolom kedua, baik atau benar. Kolom ketiga, tidak baik dan tidak benar. Kemudian adik-adik lihat keterangan alasannya. Untuk gambar A ini, menurut adik-adik, apakah baik dan benar atau tidak baik dan tidak benar? Jawabannya adalah ya, tidak baik dan tidak benar. Adik-adik contreng ya, huruf P contreng. Nah, di keterangan di kolom ini adik-adik tulis gambar A itu mengenai apa? Misalnya anak yang serakah. Kemudian adik-adik tulis alasannya, tidak baik karena apa? Ya, adik-adik, aktivitas minggu ini Kak Ita tunggu sampai dengan hari Rabu siang tanggal 20 Mei 2020. Sehingga aktivitas adik-adik yang sudah dikerjakan akan ditayangkan pada ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak secara online tanggal 24 Mei 2020. Ya adik-adik, jangan lupa ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, khusus untuk adik-adik TK, tugas ini cara membuatnya adalah adik-adik lihat gambarnya, lalu memilih perbuatan manakah yang baik dan yang benar. Sesudah itu adik-adik gunting. Setelah digunting, hati-hati pegang guntingnya. Adik-adik minta tolong mama atau papa atau siapa menggambar hati seperti ini. Nah, gambar perbuatan yang baik dan benar tadi ditempel di dalam hati ini. Sementara gambar-gambar yang merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, adik-adik gunting juga, tapi tempelnya di luar hati ya. Ya adik-adik, kalian sudah memotong gambar ini. Ini adalah gambar perbuatan baik. Kenapa? Dia, anak perempuan ini yang baju hijau, mau membagi makanannya kepada temannya. Ini kita tempel di dalam hati seperti ini ya. Nah, kalian juga sudah menggunting gambar yang tidak baik ya. Lihat, gambar ini tidak baik. Kenapa? Karena dia mau makan sendiri kuenya, tidak mau dibagi ya, dia serakah. Ini ditempel di luar hati ya, karena perbuatan ini tidak boleh ada di dalam hati kita. Selamat mengerjakan adik-adik. Sekarang adik-adik, kita akan melihat aktivitas minggu lalu yang adik-adik sudah kirim dan kita tayangkan berikut ini. Terima kasih untuk semua anak layan yang sudah mengerjakannya, dan untuk yang belum, tolong ya adik-adik, adik-adik mesti aktif. Adik-adik mengerjakan aktivitas minggu ini dan kita akan lihat minggu depan. Terima kasih.
Adik-adik, tidak terasa ya, ternyata ibadah kita minggu ini hampir selesai. Tapi kakak mau mengingatkan adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas minggu ini ya. Dan juga adik-adik tidak boleh lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kakak berharap adik-adik di rumah bersama mama, papa, kakek, nenek semuanya dapat sehat dan selalu bahagia. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi satu lagu terakhir ya, dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Nyanyi bersama-sama ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah pada minggu ini, mari kita berdoa penutup bersama-sama ya. Siapkan sikap doanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir melalui online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik terkasih kami Tuhan, supaya mereka dapat mengerti tentang firman, tentang cerita yang tadi sudah dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati juga kehidupan kami semua di 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.